Oke, ini ada soal tutorial kimia dasar, soal nomor 1. Pemanas air domestik memerlukan energi yang dihasilkan dari pembakaran 1,2 kg batu bara per hari. Ya. Batu bara mengandung 3% massa belerang yang akan terlepas sebagai gas belerang dioksida yang merupakan polutan udara. Nah, ini pertanyaan pertama. Hitung massa belerang dioksida yang diemisikan dalam 1 tahun, 365 hari. Nah, tips pertamanya teman-teman, ketika teman-teman mengerjakan soal kimia adalah coba selalu pikirkan apa hubungan antara yang ditanya dengan informasi yang kita punya, ya. Jadi kita selalu berangkat dari akhir, bukan dari awal. Kalau biasanya kalian di SMA kan diketahui ditanya terus kemudian jawab kayak gitu ya. Nah, kita coba berpikir kebalikannya. Kita berangkat dari apa yang ditanya. Di sini yang ditanya adalah massa belerang dioksida per 1 tahun. Betul ya? Nah, otomatis karena tadi kita punya data, ya, kita lihat datanya, data yang kita punya itu 1,2 kg batu bara per hari. Batu bara per hari. Dan batu bara itu mengandung 3% belerang. Kan gitu ya, yang ditanya ya. Dan belerang ini akan berubah menjadi SO2 di udara. Oke, ini informasi yang kita punya. Sekarang kita cari apa hubungannya antara ini semua dengan massa SO2 per tahun. Secara sederhana, kalau kita lihat akan selalu ada hubungan mol ya. Dalam sebuah persamaan reaksi akan selalu ada hubungan mol. Jadi kita tahu di sini nanti ada hubungan antara molnya S dengan molnya SO2. Berarti kalau kita mau nyari tahu massa SO2 per tahun ya, berarti kita harus tahu dulu nih berapa molnya mol SO2 per tahun. Benar nggak? Ya kan? Kita harus tahu dulu mol SO2 per tahun. Dan untuk dapat mol SO2, kita harus tahu dulu dong berapa mol sulfur per tahun. Baru deh nanti kalau dari mol sulfur ini dapatnya dari mana? Nanti dapatnya dari massa S gitu ya. Jadi logikanya itu di sini. Nah, ini nih logika berpikirnya. Nah, sekarang kita coba hitung ya. Dalam satu hari, ini satu hari ada berapa banyak massa sulfur? Nah, massa sulfur itu pasti 3% dari massa batu bara total 1,2 kilo. Atau kalau kita buat gram 1.200 gram per hari. Berarti ada berapa tuh? Kita coret. Berarti ada 36 gram sulfur per hari. Betul ya? Nah, terus kemudian kita cari selama 1 tahun berarti berapa? Selama 1 tahun itu ada 36 gram sulfur dikalikan 365 hari. Betul ya? Jawabannya berapa? Kita pakai kalkulator. 36 kita kalikan dengan 365. Hasilnya 13.140 ya. 13.140 gram sulfur per tahun. Betul ya angkanya ya? 13.140, betul. Oke. Nah, ada sekian sulfur per tahun. Sekarang kita tinggal ubah ya, dari massa sulfur kita ubah jadi mol sulfur. Kita tahu mol sulfur itu sama dengan massa dibagi dengan AR. Sama dengan 13.140 gram dibagi AR-nya berapa sulfur? Sulfur 32. Oke. Terus kita tuh juga tahu berikutnya ada hubungan antara mol sulfur dengan mol SO2. Nah, kita langsung aja masukin ke persamaan akhirnya ya. Jadi massa SO2 itu sama dengan mol SO2 dikalikan MR-nya. MR SO2. Berapa MR-nya? Mol MR-nya nanti kita hitung ya. Nah, kita masukin dulu sekarang nih. Ini mol S-nya kita tahu 13.140 dibagi 32. Jadi ini kan molnya S ya. Kan mol S itu pasti sama dengan mol SO2. Makanya boleh nih kalau ini langsung kita masukin ke sini ya. Jadi kita masukin sekarang nih 13.140 gram
per 32 kita kalikan dengan MrSO2. MrSO2 itu S itu 32, O itu 16, tambah 16 lagi, jadi totalnya 64 ya. Ada 64. Jadi kita kalikan dengan 64. Kita coret, ini 1, ini 2, berapa gram maksudnya? 26.280 gram. Atau kalau kita konversi jadi 26,28 kilogram SO2 per tahun. Ini jawaban untuk poin A. Soal berikutnya adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi polutan tersebut adalah dengan mereaksikan gas belerang dioksida, jadi gas belerang dioksida dengan gas amonia, oksigen, dan air yang akan menghasilkan larutan amonium sulfat. Tuliskan persamaan reaksi setara yang menghasilkan larutan amonium sulfat ini. Oke, jadi ini kita tinggal ikutin aja ya instruksi yang ada di soalnya. Jadi kita tahu bahwa belerang dioksida itu akan direaksikan ya, belerang dioksida itu SO2 direaksikan dengan gas amonia. Amonia itu NH3. Nih gas. Direaksikan dengan air. Air itu H2O ya. Air itu H2O. Oke, direaksikan dengan air menghasilkan larutan amonium sulfat. Jadi amonium sulfat, nah ini amonium itu NH4+ ya. Amonium itu NH4+, dan sulfat itu SO4 2-. Jadi ketika ini bergabung pakai AXBY ya, masih ingat kalau di zaman SMA, jadi AXBY itu kalau ada senyawa AXBY itu dia terbentuk dari X A Y+ direaksikan dengan Y B X-. Ini kalau misalnya masih belum jelas tentang ini, kalian bisa ikut di video tutorial sebelumnya. Jadi kembali lagi ke sini. Jadi ketika misalnya ada amonium sulfat, berarti artinya NH4 2 kali SO4. Nah, ketika ada persamaan reaksi seperti ini ya, yang perlu kita lakukan untuk menyetarakannya adalah kita asumsikan senyawa yang paling rumit ya. Yang paling rumit itu yang berarti yang jenis atomnya atau jenis unsurnya paling banyak, yang molekulnya yang paling banyak, itu yang paling rumit. Dan kita lihat yang paling rumit itu di sini adalah ini NH4 2SO4. Nah, kita asumsikan ini 1 ya. Sisanya nanti akan kita hitung. Oke. Nah, sekarang secara matematis kita akan asumsikan bahwa ini itu sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Oke. Nah, kita pakai persamaan ini bahwa banyaknya molekul di kiri itu akan sama dengan di kanan. Itu udah pasti. Kita urut satu-satu. Sekarang kita asumsikan misalnya S dulu ya. Untuk S nih. Jumlahnya di sini S-nya ada berapa? Pasti sebanyak A ya. Berarti S itu A. Dan di sebelah kanan ya, S-nya itu ada 1. A sama dengan 1. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, N-nya ya. Jadi N ini sejumlah berapa? Sejumlah B. Jumlah B. Terus kemudian N-nya di sini ada, tentu ada 2, karena ini dalam kurung ya, artinya NH4-nya itu ada 2, berarti untuk satu molekul amonium sulfat itu terdapat 2 atom N. Nah, berarti B-nya itu sama dengan 2 nantinya, oke? Kemudian nanti ada lagi hidrogen ya. Nah, hidrogen di sini jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada sebanyak 3 dikalikan B, jadi 3B, ditambah yang sebelah kiri itu ada 2C. 2C. Yang di sebelah kanan hidrogennya ada berapa? Ada sejumlah 4 dikalikan 2 ya. Jadi ini sama dengan 8. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang terakhir itu ada O.
O itu ada sebanyak 2A ditambah dengan C dan jumlahnya akan sama dengan 4 dikalikan 1. Nah, udah dapat nih persamaannya ya. Jadi ketika kita sudah dapat persamaan ini, kita bisa tahu A, B, C, D itu berapa. Kita yang jelas sudah tahu di sini ya. Yang jelas kalau untuk A udah pasti 1. Untuk B udah pasti 2. Tinggal C sama D nih yang sekarang jadi masalah. D-nya malah nggak ada ya. Kita tinggal C-nya aja nih. Yang jadi permasalahan adalah tinggal di C-nya aja. Sekarang gimana caranya? Kita masukin aja ke persamaan ini ya. Jadi kita tahu bahwa 8 ini itu akan sama dengan 3 dikalikan 2 ditambah 2C. Sama dengan berapa? Sama dengan 8, berarti artinya 6, berarti 8 dikurangi 6 sama dengan 2C ya. Ini C, ini langsung dibagi 2 ya. Biar nggak terlalu panjang. Artinya C-nya sama dengan 1. Kita udah tahu C itu sama dengan 1. C sama dengan 1. Terus kemudian dari situ kita lanjutkan lagi. Masukkan ke persamaan ini. 2A ditambah C itu sama dengan 4. Berarti 2 kalikan 1 ditambah 1 sama dengan 4. Benar ya? Nah, berarti artinya kita udah tahu nih A, B, C-nya itu nilainya masing-masing sekian. Sehingga persamaan reaksi setaranya adalah SO2 ditambah 2NH3 ditambah H2O. Hasilnya adalah NH4 2 kali SO4. Oke, jadi jawabannya adalah ini. Soal bagian C. Ini ditanya, hitunglah massa amonium sulfat yang dihasilkan per tahun berdasarkan perhitungan A. Oke, kita lihat lagi ya yang tadi. Jawaban yang A. Nih dia. Ada sekian 26,28 kg SO2. Nah, terus yang ditanya adalah berapa amonium sulfat yang dihasilkan. Jadi kita akan menggunakan informasi dari soal nomor A dan soal nomor B. Oke. Kita coba contek dulu ya persamaan reaksinya. Jadi amonium sulfat yang dihasilkan itu tadi kan ceritanya SO2 ditambah NH3 ditambah H2O, hasilnya adalah amonium sulfat ya. Persamaan reaksinya tadi A itu 1, B 2, C itu 1. A itu 1, 2, 1. Oke, berarti ini 1, ini 2, ini 1. Nah, terus kita juga tahu bahwa SO2 yang dihasilkan ini itu sejumlah 26,28 kg. Nah, dia nanyain ininya tuh berapa gram yang dihasilkan atau berapa kilo gitu ya yang dihasilkan dalam waktu 1 tahun. Nah, kita akan coba lihat ketika sudah ada kuncinya ya, ketika sudah ada persamaan reaksi seperti ini, dia sudah semestinya mengikuti hukum stoichiometri ya. Jadi kita tahu dari hukum stoichiometri itu mol 1 dibandingkan dengan mol 2 pasti sama dengan koefisien 1 dibagi dengan koefisien kedua. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau nyari tahu massa NH4 2 SO4 itu pasti sama dengan mol NH4 2 kali SO4 atau amonium sulfat dikalikan dengan MR-nya. Betul ya? Kita tinggal cari tahu nih berapa molnya ini. Nah, dari hukum stoichiometri ini, persamaan ini, kita bisa tahu bahwa mol NH42SO4 itu sama dengan molnya SO2. Jadi, boleh dong saya tulis, karena koefisiennya sama ya, sama-sama 1 ya. Di sini 1, itu juga 1. Berarti, artinya, ini bisa juga saya tulis mol SO2 dikalikan
MR NH4 2 kali SO4. Boleh saya tulis seperti itu. Nah, molnya SO2 berapa? Gampang aja, tinggal kita buat 26.280 gram dibagi dengan SO2 tadi itu MR-nya berapa? MR masih ingat ya, ini 32, yang oksigen 16 dikali 2 itu 32, jadi totalnya 64 gram per mol. Ya, kemudian kita kalikan MR-nya NH4 2 kali SO4. Ayo, berapa nih MR-nya? MRN itu 14 kali 2. Ya, soalnya ini ada 2-nya ya. Terus kemudian 4. Hidrogen kan 1 ya, dikalikan 4. Terus kemudian kita kalikan 2 juga. Tambah lagi S itu 32. 32 ditambah O itu 16 dikali 4 itu 64 ya. Nah, kalau ragu-ragu pakai kalkulator. 16 kita kalikan 4 itu 64 ya. Tambah di sini 64. Nah, dah. Kita lanjutin lagi. 26.280 gram dibagi 64 gram per mol dikalikan, hasilnya berapa Berarti 28 ditambah 8 ya. Ditambah lagi 32 ditambah 64. Oke. Hasilnya 132. Berarti ini kalikan 132 gram per mol. Oke. Kemudian di sini langsung aja nih kita coret, ini juga kita coret molnya ya. Nah, tinggal ini bisa coret? Bisa. Kita coret juga 64. Sorry. Nggak bisa coret ya. Salah aja nih nyoret. Oke. Kita masukin aja ya, masukin kalkulator. Biar cepat dan biar akurat. Jadi 26.280 dibagi 64 dikalikan 132. Hasilnya harus nyentek dulu nih. 54.202 54.202,5 gram atau setara dengan 54,2 kilogram per tahun. Ya. Jadi jawabannya adalah massa amonium sulfat yang dihasilkan dalam waktu 1 tahun itu 54,2 kilogram per tahun. Dan ini jawaban untuk poin